min wakilil mutakharrijin yulqiha fadilatu Dewi Triwulandari falyatafaddal mashkurun. Kesan dan pesan wisudawan oleh Saudari Dewi Triwulandari Sarjana Ekonomi, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran walhamdulillah na'matuhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu.
ya jemaah amma hadratal mutawarin para alim para ulama, khususnya yang masih ada di sini pada Bapak Isuya pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Madiun, Bapak Kiai Haji Dr. Mustafa Ibrahim, yang saya hormati Pak Halim yang sudah untuk kita doakan semoga sampai ke tujuan kegiatan selanjutnya beserta rombongannya. Yang saya hormati Bapak PJ Wali Kota mewakili, yang saya hormati Bapak PJ Bupati Madiun mewakili, yang saya hormati Pak Pengurus Badan Pengelola Nahdlatul Ulama Kabupaten Madiun, yang hari ini Ketua Umum dari Ustadz Basari, mohon maaf tidak bisa hadir di sini karena beliau dalam rangka melaksanakan tugas walaupun sepuh semangat juang Nahdlatul Ulama yang luar biasa, beliau sedang melaksanakan tugas pendidikan PNKNU semalam. Semoga dengan kesehatan PNKNU yang hadir pada ini, Bapak Sekretaris, Bapak Kiai Dr. Munir Suhdi, sekaligus juga Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Madiun, yang saya hormati Mbah Haji Ahram, beliau merupakan bupati atau bupati sebut yang biasa terkenal. Ada Bapak Antoni MPD, yang saya hormati para pimpinan Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Kabupaten Madiun, yang saya hormati Bapak Adil dan Ibu Adil, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Prodi serta seluruh dosen, yang saya hormati tamu undangan dari BMD Syariah, juga dari Fatayat yang hadir, yang sornya hadir belum, tapi tidak apa-apa, Bapaknya Ansor sudah ada di sini. Yang saya hormati Bapak Ibu Wali Wisudawan dan Wisudawati dan para Wisudawan Wisudawati yang saya cintai, tak lupa teman-teman paduan suara yang tadi sudah bilang bagus, suaranya kayak penyanyi singkong. Iya, walaupun anak tampil di TV. Tiada untaian mutiara kata yang patut terucap melainkan ucapan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat, taufiknya, sehingga di pagi hari ini kita dapat melaksanakan prosesi wisuda yang ke-8 sarjana strata 1 Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Madiun. Semoga Allah meridhoi kita. Semoga Allah menjadikan wisuda ini menjadi momentum yang mampu mengangkat derajat kita di dunia dan akhirat. Menjadi momentum yang bisa menyelamatkan kita dunia dan akhirat.
menjadi momentum yang bisa membahagiakan kita dunia dan akhirat. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan ke pangkuan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Oh, mohon maaf tadi belum saya sebut para dosen. Saya ucapkan terima kasih yang luar biasa. Bapak Ibu tamu undangan dan para wisudawan wisudawati, pada kesempatan yang berbahagia ini saya mewakili Senat Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Madiun mengucapkan selamat atas diwisudanya sampean semua. Semoga dengan diwisuda ini para wisudawan wisudawati dapat meningkatkan dirinya dalam pengabdiannya. Yang belum dapat pekerjaan, semoga mendapat rezeki yang banyak dari pekerjaannya. Yang sudah bekerja, semoga dikasih lebih lagi dan bermanfaat dunia dan akhirat. Tadi khususnya yang belum dapat jodoh katanya, semoga cepat dapat jodoh. Kalau sudah dapat jodoh belum dapat momongan, semoga cepat dapat momongan. Amin Allahumma. Prosesi wisuda ini adalah suatu kelaziman yang diterapkan di seluruh perguruan tinggi. Terlalu manisnya saya, ada hewan yang hinggap. Jadi sudah umum hampir seluruh perguruan tinggi dalam akhir pendidikannya mengadakan prosesi wisuda. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah setelah diwisuda ini kita berhenti dari sini? Apakah kita tidak perlu berkarya lagi? Tentunya tidak. Setelah diwisuda ini diharapkan bahwa kita mampu meningkatkan kita di dalam berkarya, di dalam mengabdi kepada nusa, bangsa, dan agama. Karena kalau dulu statusnya masih mahasiswa, sekarang sudah sarjana. Mungkin kalau dulu pada waktu jadi mahasiswa, sampean ngelamar gampang. Saya mau melamar pasti tidak ditanya pekerjaanmu apa. Ditanya pasti semester berapa. Tetapi kalau sudah wisuda, di wisuda sudah sarjana, mungkin akan melamar seorang gadis, ditanya kamu kerja di mana. Ini beban. Tetapi sekaligus jadi sarjana itu suatu kesempatan sekaligus beban. Oleh karena itu saya akan berpesan 3 hal agar para wisudawan dan wisudawati dapat mengembangkan dirinya, mengabdikan dirinya bagi nusa dan bangsa. Yang pertama, tanamkan pada diri kita, usahakan dalam diri kita agar bisa beradaptasi dengan lingkungan kita. Kita perlu mengkaji lingkungan kita perlu mengkaji fenomena-fenomena yang ada di lingkungan kita pelajari kemudian kita adaptasi dengannya.
Sampai lihat di sini ada banyak gambar pesawat. Pesawat ini sudah pesawat-pesawat yang baru. Pesawat yang sudah beradaptasi dengan kebutuhan sekarang. Kalau yang tidak beradaptasi, sekarang masih dipajang di alun-alun, caruban, dipasang di dompel. Ya begitu. Kita kalau tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan, mungkin yang terjadi seperti itu. Bayangkan pada waktu dulu jual beli itu pakai barter pertama. Antar barang dengan barang. Jagung dibeli dengan telo, jagung dibeli dengan ikan, barter. Kemudian muncul nilai uang. Setelah uang sekarang sudah ada uang elektrik, ya kan? Kalau dulu beli, kita datang ke tokonya, kita ada akad di situ, kita beli dengan uang, kita diberi barang. Sekarang enggak ternyata. Lapar cukup telepon atau pakai ada GoFood. Ya kan? Kita mau pergi kemana, cukup ada Gojek. Itu perkembangan teknologi yang seperti itu akan terus berkembang. Kalau kita tidak mampu beradaptasi, maka kita akan digilas oleh zaman. Tapi bagi orang yang mampu beradaptasi terhadap perubahan itu, maka dialah orang-orang yang beruntung. Karena perubahan-perubahan itu hakikatnya ayat-ayat Allah. Inna fi ihtilafil laili wan nahari inna fi khalqis samawati wal ardi wa ihtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya Allah menciptakan langit dan bumi dan perubahan malam dan siang itu adalah tanda-tanda keagungan Allah bagi orang-orang yang berpikir dan berzikir. Oleh karena itu, kalau kita tidak ingin ditinggalkan, ayo perubahan. Tidak ada sesuatu yang kekal, tetapi perubahan itulah insya Allah yang terus menerus ada. Yang kedua, harus kita ada dalam diri kita, tanamkan integritas. Di akhir-akhir zaman nilai integritas itu mahal. Kesesuaian antara nilai-nilai yang kita anut dengan perbuatan pekerjaan di kita, ini penting kita jaga. Apalagi kita tamatan sekolah tinggi Nahdlatul Ulama. Kita menyandang sekolah kita ada Nahdlatul Ulama. Maka nilai-nilai keluhuran yang dianut oleh para ulama harus kita bawa dan kita jaga. Jangan sampai nanti keluaran dari sekolah tinggi agama Islam Nahdlatul Ulama Kabupaten Madiun mencoreng kebesaran ulama. Makanya integritas ini penting. Hampir sekarang itu didengung-dengungkan, orang yang diperlukan adalah orang yang punya integritas. Tapi nyatanya integritas itu mudah diucapkan, tetapi sulit untuk dipraktikkan. Integritas
yang kemudian biasa kita dalam di lingkungan kita bisa integritas yang didasari sebuah keimanan yang dilaksanakan tidak dikotori oleh sebuah kezaliman, maka keamanan yang akan didapatkan. Alladzina amanu walam yalbasu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak membingkai keimannya dengan kezaliman, maka bagi dirinya adalah mereka itu akan mendapat sebuah keamanan, dan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Tetapi bila nilai-nilai integritas yang kita yakini kita kotori dengan kezaliman, maka kehancuran yang akan kita dapatkan. Walaupun kadang-kadang itu kita katakan kita yakini benar. Satu kasus contoh, teman-teman DITII atau yang biasa sayap kanan, dia kemudian ingin mendirikan negara Islam, tetapi kemudian ada dalam prakteknya sebuah kezaliman, maka juga kehancuran yang didapatkan bukan keamanan. Teman-teman teroris, dia punya keyakinan yang kuat tentang keimanan dan kebenaran, tetapi dibungkus dengan kezaliman, maka kehancuran pun akan didapatkan, bukan keamanan. Partai Komunis itu adalah negara sosialis, bukan ateis. Tetapi dilaksanakan, dicampuri, dibungkus dengan sebuah kezaliman, maka kehancuran yang didapatkan. Oleh karena itu, integritas di dalam diri kita, kesesuaian antara nilai dan perbuatan, keyakinan, itu penting bagi kita. Pesan yang nomor 3, agar mahasiswa STAINU dapat bermanfaat di lingkungannya. Keluaran Sekolah Tinggi Agama Islam Madiun agar punya kepedulian sosial. Ya, kita peduli. Kalau ada fakir miskin, peduli. Jangan sampai kita gelisah, gersah tatkala mereka didekati orang lain. Kita harus peduli. Mahasiswa-mahasiswa STAINU yang sudah sarjana, silahkan tanamkan dalam diri kita agar kita bermanfaat kepada orang lain. Kita tidak harus jadi kiai tatkala kita ingin menghidupkan masjid. Kita tidak harus jadi guru tatkala kita ingin menghidupkan madrasah. Tetapi kita bisa mendukung adanya masjid, adanya madrasah, adanya pendidikan apapun sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas kita. Yang punya ilmu silahkan bangun dengan ilmunya. Yang punya tenaga silahkan bangun dengan tenaganya. Yang punya harta bangun dengan hartanya. Yang tidak punya bangun dengan doanya. 3 hal inilah yang harus menjadi prinsip kita di dalam hidup bermasyarakat, bernegara, dan beragama. Kalau kita bisa beradaptasi dengan lingkungan, kemudian kita menjadi orang yang berintegritas, kita menjadi orang yang peduli terhadap lingkungan, saya yakin tidak ada mahasiswa STAINU yang sudah sarjana akan nganggur. Tidak ada.
Saya yakin seyakin-yakinnya kalau prinsip ini dilaksanakan, mahasiswa-mahasiswa STAINU adalah mahasiswa yang bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan agama. Yang terakhir, sampean adalah harapan orang tua. Hormati orang tua. Jadi apapun kondisi orang tua, kita tidak boleh mengingkarinya karena kita lahir dari rahim orang tua. Kunci kesuksesan, kalau kita ingin dihormati orang, hormatilah orang tua dulu, baru kemudian orang lain. Kalau sampean pingin sukses, maka mintalah doa orang tuamu. Karena orang tuamu ibaratnya Allah yang katon, Allah yang ketinggal di dalam dunia ini adalah orang tua. Tidak ada jimat yang lebih ampuh kecuali doanya orang tua. Maka kesempatan ini saya pesan, hormati orang tua, apapun kondisinya. Jadi kalau di ayat-ayat Al-Quran yang ada, kita harus menghormati orang tua. Kondisinya apa pun terserah. Dia bahkan mau kafir pun kita harus menghormati. Karena orang tua adalah cikal bakal lahirnya kita. Semoga Allah meridhai kita semua. Kepada seluruh sivitas akademik tinggi agama Islam Madiun, kemudian para pengurus BPPT NU, para tamu undangan, saya ucapkan terima kasih pada orang tua. Ini mahasiswa-mahasiswa yang sudah sarjana ini saya kembalikan kepada panjenengan. Didik mereka, syukur-syukur kalau ada yang meneruskan S2. Sampai sekarang alhamdulillah ada 3 dosen yang memang lahir dari STAINU langsung. Saya berharap ke depan nanti banyak mahasiswa yang menjadi dosen STAINU. Saya berharap tidak hanya S2, S3 banyak lahir dari mahasiswa STAINU. Mari kita jaga Nahdlatul Ulama dan ajaran-ajarannya dengan ilmu pengetahuan. Semoga Allah meridhai kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Qiraatud doa sayakumu biha Siyadatud Duktur Al-Hajj Muhammad Munir Al-Majistir falyatafaddal li siyadatihi mashkurun. Pembacaan doa dipimpin oleh Dr. Haji Muhammad Munir LCMAG. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita tansah dinarani dulu dinarani ayat sampai Allah Subhanahu wa taala sampai hikmah kebacaannya yang ulama sampai istiqomah menjadi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin keluarga kita pada waktu bertobat untuk kesehatan keluarga yang saya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dengan putra yang berbeda dengan solehah kita dari rezeki yang cekap dengan halal tayyib dan mubarakah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
الله أجمعين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة نعوذ بك من سخطك والنار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم استجب قلوبنا وأمور والدينا وأمور جمعيتنا وأمور جامعاتنا هذه جامعة نهضة العلماء ما دامت السماوات والأرض ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين سيدنا الصلاة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين terakhir kita kasih semawar konsepterior berdiri stadion Madiun dengan sampai mundur dengan Rasulullah Fatimah dan diperbolehkan berjalan Al-Fatihah Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persembahan tim paduan suara Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Madiun
Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Madiun, saya tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Ketua dan anggota sidang beserta panci Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Madiun meninggalkan tempat upacara. Hadirin mohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Marilah acara wisuda ini kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.